Oke, selamat malam untuk teman-teman trader. Nah, untuk di video kali ini akan saya buat adalah video eh, mengenai bagaimana caranya untuk teman-teman bisa bikin strategi trading yang mungkin cocok untuk teman-teman. Ya, ini akan saya share juga dari sinyal yang biasa teman-teman lihat di Trading Like a Pro sinyal VIP itu dapatnya bagaimana gitu. Ya, karena sejauh ini kalau teman-teman lihat dari data yang udah dibuat ya, udah saya rekap juga dari setiap bulannya itu bisa menghasilkan profit. Ya, bagi saya bisa nyaman dengan metode tersebut. Nah, permasalahannya adalah apakah Bapak Ibu cocok atau tidak ya tergantung lagi. Cuman untuk secara garis besar itu akan saya jelaskan lagi untuk strategi karena ini bisa bicara soal generik lagi lebih umum juga. Nah, kalau kita lihat ya di sini, eh, ini saya udah bikinkan juga materi PowerPoint-nya untuk strategi trading, tinggal nanti Bapak Ibu bisa baca ya. Fungsinya untuk strategi trading itu untuk kita bisa mudah menyaring ya informasi apakah kita bisa entry buy atau entry sell dan kapan kita bisa lepas ya atau exit pada saat rugi kah atau pada saat profit ya. Nah, untuk trading forex itu sebenarnya yang harus diperhatikan adalah indikator yang kita pakai itu apa ya. Kalau kita bicara soal teknikal, secara teknikal itu yang bahan dasarnya kita atau datanya kita itu berasal dari market ya atau dari pergerakan harga. Nah, kalau fundamental sendiri itu bicara soal berita ya. Jadi kalau misalkan bicara kayak seperti kemarin kalau Bapak Ibu lihat kasus The Fed ya tentang suku bunga itu bisa jangka panjang naik untuk harga emas ya. Nah, itu bisa dipakai acuan juga itu. Nah, untuk entry-nya nanti Bapak Ibu bisa pakai bantuan misalkan teknikal seperti support resisten dan segala macam bentuknya. Nah, tapi kalau untuk saya trading saya biasanya pakai full technical. Jadi untuk full technical ini tidak peduli fundamentalnya seperti apa, selama kita bisa mengatur money manajemennya dengan bagus dan juga bisa menentukan entry dan exit-nya dengan presentasi yang cukup bagus, saya rasa akunnya juga akan bagus gitu. Ya, jadi ini full kali ini materi full technical. Nah, kalau untuk secara teknikal, kalau kita pakai ya indikatornya ini adalah indikasi ya, jadi berasal dari kata indikasi, artinya nggak ada yang pasti dalam trading forex. Jadi metode itu nggak ada satupun nggak ada yang sebenarnya nggak ada yang paling bagus ya kalau kita ditanya. Cuman kalau bicara metode itu bicara lagi soal mana yang cocok sama kita atau tidak cocok sama kita. Nah, kalau saya untuk indikatornya ini atau indikasinya ini itu ada dua alat ya yang harus kita punya ya. Kalau secara teknikal indikasi pertama atau indikator pertama itu namanya indikator tren ya seperti ini. Nah, indikator tren ini fungsinya untuk melihat jangka panjangnya market ini bisa naik atau turun. Ya, itu ada beberapa. Kalau yang saya pakai nanti adalah moving average ya. Di MetaTrader-nya Bapak Ibu sekalian juga nanti bisa buka ya. Dan itu banyak ya untuk tren ini, indikator tren ini. Nah, cara membedakannya itu adalah kalau indikator tren itu akan selalu nempel dengan candle ya. Contohnya moving average nanti saya kasih lihat. Lalu yang kedua, itu indikatornya adalah indikator oskilator. Nah, fungsinya oskilator ini indikator kalau misalkan trennya kita udah tahu nih jangka panjang mau naik ya. Nah, alat bantu selanjutnya atau indikasi selanjutnya adalah oskilator. Oskilator ini fungsinya untuk menentukan kapan kita entry atau momen apa yang bagus kita untuk entry. Ya, misalkan trennya naik, pasti kita akan ambil buy. Cuman kita butuh momen ketika harganya turun dulu, kita bisa dapat harga yang paling murah. Ya, kita bisa dapat momentum harga yang paling murah, di situ baru kita entry buy. Ya. Nah, untuk oskilator ini udah banyak ya, ada stokastik, RSI, Williams Percent, MACD dan lain-lain. Cuman kalau saya biasa pakainya stokastik. Nah, untuk penggunaan, Bapak Ibu bisa lihat ya, jadi untuk tren, ya tren itu ada tiga, yang seperti kita tahu ya.
tren naik, turun, dan sideways. Nah, untuk moving average ini bisa menentukan ini harga naik atau turun. Nah, cuman kelemahannya dari trend indikator moving average ini kadang nggak cocok digunakan pada saat marketnya ini sideways. Ya, jadi cocoknya pada saat naik atau turun saja. Penggunaannya kita bisa lihat nih, kalau misalkan garisnya adalah ini adalah moving average, kita masukkan. Kalau harganya bergerak di atas dari moving average, berarti itu lagi bullish. Artinya kalau bullish ini berpotensi untuk naik. Sedangkan kalau harganya di bawah dari moving average itu lagi bullish dan itu masih bisa kecenderungannya turun kembali. Ya, jadi cara bacanya seperti itu aja. Jadi lebih simple, kita udah bisa baca ya arahnya mau kemana. Yang penting tahu dulu arah ya. Setelah itu sudah tahu arah, kita bicara soal momentum ya, pakai osilator. Kapan kita bagusnya entry? Apakah sekarang saatnya atau tunggu sebentar turun harganya lagi atau bagaimana ya? Cara osilator yang yang saya gunakan adalah stokastik osilator. Jadi Bapak Ibu bisa buka di indikator handphonenya, buka di osilator ya, indikator osilator. Osilator itu dia bagian di bawah ini. Nah, yang bedanya kalau osilator itu akan berbeda tempatnya sama candle ya. Kalau tadi kita lihat yang di moving average itu garisnya ini nempel di candle ya, sama dengan chartnya. Kalau untuk osilator dia lebih terpisah ya, dia terpisah dengan candlenya. Nah, untuk membaca dari osilator ini, stokastik osilator, di sini Bapak Ibu bisa lihat di ujung kanan sini itu ada tulisan 80 dan 20. Nah, penggunaannya itu cukup mudah. Kalau misalkan pergerakannya berada di atas 80, berarti itu sudah area untuk sell ya, atau kita sebut namanya overbought. Nah, kalau misalkan harganya turun di bawah 20, berarti itu sudah masuk di area oversold. Ya kan, berarti kita siap-siap untuk ambil posisi buy. Ya. Cuman namanya indikasi ini nggak akan pasti naik atau pasti turun ya. Sebaiknya nanti susun strateginya lagi untuk Bapak Ibu ya. Kalau mau single trading itu harus pakai stop loss ya. Nah, ini kita bicara soal jenis transaksi. Nah, ini Bapak Ibu harus pertimbangkan juga tentang money manajemennya lagi. Ini biasa saya pakai dan saya biasanya paling sering ya pakai yang single dan double aja. Saya kadang untuk triple ini agak sangat beresiko bagi saya, apalagi kalau misalkan kita pakai transaksi yang berlanjutan. Nah, apakah ini single sama double? Jadi kalau misalkan kita ambil posisi buy di harga sini ya, ketika harganya turun ya, misalkan anggaplah 5 poin dan kena SL-nya kita, itu kita nggak kena SL. Kalau di single ini mau tidak mau harus di cut ya, harus lepas. Nah, tapi kalau double harganya turun misalkan 5 poin dan kena SL, ini kita tambah lagi ya transaksinya. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi nanti targetnya naik sedikit, misalkan naik sekitar 4-5 poin ya, 4-3 poin naik ke atas, ini udah bisa profit kembali. Jadi nggak rugi tapi tetap profit. Ataupun mungkin double-nya ini lotnya diperbesar lagi di bawah. Jadi kalau misalkan kita pakai 0,1, ketika turun kita nanti area SL-nya ini kita nggak lepas, kita nggak cut, tapi kita tambah lagi transaksi 0,2 lot. Itu transaksi yang double. Cuman Bapak Ibu harus paham ya, kalau misalkan dengan menggunakan metode double itu resikonya memang agak lebih besar. Makanya kenapa memang diperlukan money management yang cukup ya, dan modal yang cukup lumayan besar ya untuk menjalankan metode-metode double itu, apalagi kalau misalkan triple ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk prakteknya ini kita bisa lihat ya. Ini kita bisa lihat, ini saya bukakan. Ini adalah contoh dari indikasi indikator yang saya pakai tadi itu. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, Bapak Ibu lihat di sini, ini ada moving average ya. Saya biasanya pakai moving average
eksponensial yang 100 dan 200 ya. Kalau di emas ya biasanya pakai yang 200. Ya, apa itu 100 200? Jadi gini, Pak, ya. Exponential moving average itu adalah pergerakan rata-rata ya, dan akan membentuk garis seperti ini. Ya, ini moving average 100, ini yang 200. Ya. Jadi kalau misalkan kita pakai yang seperti ini, cara penggunaannya adalah contoh misalkan emas ya, saat ini itu berada di harga area atas nih, ya area atas moving average. Berarti fokusnya kita adalah untuk mengambil posisi buy saja. Jadi kita fokuskan untuk cari posisi kapan entry yang terbaik untuk buy. Jadi ketika harga turun itu makin bagus, ya. Ketika harga turun itu harganya kita anggap murah. Cuman Bapak Ibu harus tahu juga kalau misalkan candle-nya ini itu bergeraknya turun di bawah dari moving average ini, apalagi kalau turun dua moving average ini, maka kemungkinan besar marketnya akan melanjutkan penurunannya. Ya, sekarang kita coba nih, kita lihat ya. Kalau secara moving average, kita perhatikan ya dari harga ini aja itu, misalkan. Ya, saya masuk ke tanggal berapa ini? Ya, tanggal 7 Desember 2020 ya. Bapak Ibu bisa lihat ya kondisi market pada saat 7 Desember 2020, marketnya ini sudah berada di atas dari moving average dan ini cenderung naik ya. Nah, ini setiap 1 jamnya ini naik terus nih ke atas. Ya, naik. Ini sempat koreksi ya. Koreksi lagi. Nah, ini turun nih. Nah, ketika harganya turun melebihi dari EMA 100 dan 200, ini Bapak Ibu harus hati-hati ya. Karena mungkin ada potensi atau indikasi ini akan turun nih. Sampai kapan ya? Sampai harganya bisa menembus kembali naik di atas area moving average 100 dan 200 ini. Contohnya misalkan di tanggal 15 ini sudah area naik di atas dari moving average 100 dan 200. Nah, makanya jangka panjangnya ini bisa naik terus nih. Pada saat kondisi seperti ini, saya sarankan Bapak Ibu untuk fokus ya untuk mencari posisi entry buy. Ya, kalau mau jangka panjang silakan, mau kejar targetnya 20-30 poin bisa dapat kalau misalkan di H1 ya. Cuman memang harus konsisten nih ketika harga berada di atas dari area moving average-nya ini, teman-teman fokus buy ya. Ketika harganya kembali turun ya, Bapak Ibu bisa lihat ini adalah sebenarnya momen terbaik untuk Bapak bisa entry. Ya. Nah, begitupun sampai jangka panjang nih. Selama harga moving average-nya ini tidak ketembus, marketnya akan selalu naik. Ya. Cuman tetap harus diantisipasi saja nih, seperti ini kasusnya ya. Ketika ini sudah tembus di EMA 100-nya, moving average 100, ini tembus juga yang di EMA 200, dan pada akhirnya market jatuh ya. Anjlok ya marketnya. Nah, dan itu berlangsung secara terus-terus ya. Naik lagi mencoba mau tembus di EMA 100 tapi nggak bisa, kembali lagi turun ya. Nah, area ini adalah area sebenarnya bagus untuk sell. Kenapa gitu? Karena untuk di area ini adalah area untuk pembalikan ya. Ketika harganya naik kembali itu kita sebut harganya yang ideal atau harga yang bagus untuk nge-sell ya. Sedangkan kalau misalkan marketnya di atas, itu bagusnya untuk nge-buy ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Kekurangannya untuk metode ini adalah ketika lagi sideways seperti ini, ya Bapak Ibu saya lihat ya, sideways seperti ini marketnya akan sulit digunakan, ya sulit digunakan. Nah, sarannya seperti apa nanti Bapak Ibu bisa tambahkan nanti lewat osilator, ya. Nah, terus kalau sudah tahu tren jangka panjangnya seperti apa, berarti Bapak sudah serasa untuk trading itu sudah aman ya untuk entry. Jadi kalau misalkan dia di atas moving average, Bapak buy saja. Kalau misalkan di bawah moving average, berarti Bapak fokus untuk sell. Ya. Terus kapan waktu yang bagus untuk entry? Nah, biasanya kalau kami di Trading Like a Pro, kalau misalkan Bapak tipikalnya adalah investor atau misalkan mau jangka panjang, yang seperti ini aja ketika harganya sudah menembus ini moving average-nya 100 ataupun yang 200, ini Bapak bisa
tahan sampai beberapa hari atau bahkan bisa sampai beberapa minggu. Ya, karena memang kondisi market itu akan berpotensi naik, ya. Dan ini bisa menghasilkan profit yang besar nih. Sama seperti ini kalau misalkan harganya turun dan menembus 2 ini, Bapak sell di sini dan ini harganya bisa sampai ke bawah. Ya. Itu berapa poin? Nah, kita bisa hitung nih. Dari harga ini, ketika harganya tembus sampai di ujung bawah ini, itu kurang lebih ada sekitar 75 poin. Ya, 75 poin ini lumayan bisa untuk Bapak dapat gitu ya. Ini bisa sampai targetnya puluhan poin. Ya. Cuman kalau misalkan Bapak adalah seorang scalper ya, jadi misalkan beli hari ini kita mau jual juga hari ini, itu Bapak bisa perhatikan dulu kapan entry yang bagus. Entry yang bagus kalau misalkan seperti ini ya, Bapak bisa masuk ke time frame yang lebih kecil. Misalkan kita masuk ke time frame M5. Ya. Di time frame M5 Bapak kan udah tahu nih kalau misalkan di atas dari moving average yang H1 itu adalah buy. Jadi kita cari di osilatornya ini ya. Jadi ini osilator, kelihatan area buy itu yang di mana? Area buy itu adalah yang area yang di sini, yang di area bawah ini, ya. Jadi ketika marketnya sudah tembus di bawah ini, itu adalah area yang bagus untuk kita buy. Jadi area yang bagus untuk buy itu di mana? Di sini, ya. Di mana lagi? Di sini ya. Di sini untuk buy, ya. Di sini juga untuk buy. Di sini juga untuk buy, ya. Di sini juga bagus untuk buy. Di mana lagi? Ya. Di sini lagi juga bagus untuk buy. Mana lagi ini lagi ya, bagus untuk buy. Ya, di mana lagi? Di sini juga bagus untuk buy. Lalu selanjutnya juga di sini juga bagus untuk buy. Ini harganya rata-rata kebanyakan naik ya. Setelah di buy itu harga naik lagi. Ini buy naik lagi, naik lagi, naik lagi. Nah, sekarang kalau misalkan kita sudah dapat peluang entry-nya seperti itu ya, tinggal kita konsisten saja gitu ya. Yang penting Bapak Ibu menerapkan yang namanya stop loss. Ya biasanya sih kalau kita untuk di trading like a pro kasih sinyal itu SL-nya 5 poin ya, tapi Bapak Ibu bisa modif ya, TP-nya sama SL-nya ini Bapak bisa modif. Yang penting adalah jangan sampai SL-nya ini lebih besar daripada TP-nya ya. Kalau bisa usahakan minimal itu 1:1. Jadi kalau misalkan SL-nya 5 poin, TP-nya juga harus 5 poin. Ya. Nah, tapi kalau misalkan targetnya lebih besar itu lebih bagus lagi sebenarnya. Ya. Tapi kalau misalkan Bapak tipikalnya scalper ya yang penting metode-metode seperti ini 2-3 poin mau didapatkan silahkan ya. Cuman tetap saja saya sarankan harus tahu tren jangka panjang ya, karena kalau misalkan kita tidak tahu tren jangka panjangnya nanti akan setengah mati kalau misalkan berbalik arah dan itu akan sulit terjemput ya marketnya. Jadi saya sarankan itu aja untuk Bapak Ibu pakai ya untuk trading. Saya rasa kalau misalkan udah pakai seperti itu, metode seperti itu udah sangat aman gitu ya. Jadi kalau misalkan ya contoh kalau mau pakai tipikal yang average juga itu bisa. Jadi ketika harga di sini Bapak buy, harga turun buy lagi ya. Jadi udah dapat 2 profit ya. Udah dapat sini satu, harga di sini udah dapat 2 kali profit. Ya, pada saat ini harganya lagi turun. Atau misalkan ditahan lagi. Ya, di sini buy, di sini buy, di sini buy ya. Makin turun makin bagus, berarti ada banyak ya. Cuman tetap harus diterapkan TPSL-nya. Oke ya, Bapak Ibu ya. Tinggal kembali lagi yang atur Bapak Ibu harus atur money manajemennya supaya jangan sampai modalnya nggak cukup untuk melakukan metodenya yang kita pilih. Ya, tapi kalau sudah money manajemennya udah bagus, Bapak Ibu juga sudah dapat metodenya dengan tangkap dengan baik, saya rasa tradingnya akan aman sih ke depan dan ini bisa profit juga. Ya, kalau misalkan kita lihat di tradingan ya, ini ada saya contohkan ya beberapa. Dan ini saya juga terapkan metode seperti itu. Ini kita kemarin pakai latihan tradingannya. Dan ini sampai hari ini tuh masih profit gitu ya. Ini tuh masih profit 299
dolar ya, dan itu entry-nya 0,2, 0,2, 0,3 ya. Memang meskipun profitnya nggak terlalu besar, tapi paling tidak akun Bapak Ibu akan aman gitu ya. Kalaupun gagal ini nggak terlalu beresiko besar ya. Ini pun saat ini kita masih entry 0,3 ya, 0,3 pun ini udah masih profit ya. Jadi untuk trading sebenarnya yang penting money manajemennya bisa dijaga, jangan terlalu besar, harus tahu resiko juga. Terus metodenya adalah metode yang mungkin Bapak Ibu sudah paham dan mudah untuk mengaplikasikannya. Ya, serasa itu udah bisa jalan ya. Kalau nggak ada momen gimana itu? Kalau nggak ada momen, market ini ada banyak Bapak Ibu ya. Jadi market itu nggak cuma emas, itu banyak sekali ya. Ada euro ya, ada GBP. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lihat ya, ini contohnya euro USD. Euro USD saat ini masih berada di atas dari area bullish ya, atau area naik. Jadi jangka panjang ini masih naik nih ya. Berarti hari ini kita fokus untuk ambil entry posisi buy saja untuk di hari ini ya. Jadi di sini ada banyak nih Pak, Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini area buy ya. Ini juga tembus ya, ini area buy berarti. Ya. Kalau Ibu buy di sini udah naik nih harganya nih. Ya. Ini juga nih ketika Bapak buy di sini di harga ini ya, ini udah buy Pak. Ya, ini udah naik juga. Jadi untuk di market itu usahakan jangan kuasain satu market aja, tapi kuasai semua market ya. Dan kalau kita bicara soal teknikal itu bicara soal angka saja Bapak Ibu ya, nggak ada bedanya sama euro, nggak ada bedanya sama GBP ya, nggak ada bedanya sama USD CAD. Jadi sama semua, Bapak Ibu bisa masuk ke market apa aja ya, selama money manajemennya itu bagus ya, sehat, dan juga metodenya itu udah terukur ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sering coba dan sering latihan, serasa nggak akan jadi masalah dalam trading forex ke depannya. Oke, mungkin dari sini saya rasa cukup untuk materi kali ini ya. Tinggal Bapak Ibu harus olah kembali, harus manfaatkan money manajemennya dengan baik ya. Karena kalau misalkan kita entry satu kali klik dan habis, itu apa gunanya kita untuk berdagang lagi ya. Namanya masa depan nggak ada yang tahu Bapak Ibu ya. Bisa saja kita salah dalam menganalisa market ya, bisa saja kita buy harganya turun, tapi paling tidak setidaknya Bapak Ibu bisa menggunakan lot yang kecil sehingga kerugiannya tidak terlalu besar, dan juga pada saat itu Bapak Ibu masih aman akunnya ya. Dengan money management ini ya, Bapak Ibu paling tidak setidaknya bisa mengolah dengan baik akunnya. Oke, serasa cukup untuk hari ini. Kalaupun ada mau ditanyakan, silakan ditanya ya nanti untuk di sesi berikutnya, ataupun bisa chat langsung sama saya pribadi untuk metodenya. Selamat beraktivitas semua ya. Selamat malam semua. Mari.